Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratis Debutar. Saya dari Prodi AB dan saya akan sedikit menjelaskan hasil ujian UTS saya Marketing Management. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Mengapa pemasaran penting bagi suatu perusahaan? Pemasaran sangat penting bagi semua bisnis, tidak memandang bisnis itu besar ataupun mau kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak ada pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualannya menjadi rendah. Apa saja yang dipasarkan oleh suatu perusahaan? Yang pertama adalah barang, goods atau barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasarannya kebanyakan negara. Setiap tahunnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memasarkan miliaran produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Yang kedua adalah servis atau jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar porsinya. Perekonomian Indonesia kini mencakup perpaduan produksi barang dan jasa, yaitu yang mencakup pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewa kendaraan, salon, tukang cukur rambut, tenaga akuntan, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah event ataupun acara. Acara ini dipromosikan oleh pemasar, biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Contoh acara seperti pameran dagang, pertunjukan seni, pertunjukan olahraga, dan ulang tahun. Selanjutnya adalah experience atau pengalaman. Sebuah perusahaan juga dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pelanggan dengan cara memadukan beberapa barang dan jasa. Contohnya adalah tempat wisata floating market yang ada di Lembang yang menawarkan khusus kepada anak-anak untuk menjadi seorang koki, pemadam kebakaran, petugas salon. Yang selanjutnya adalah person. Kini pemasaran selebritas dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Yang selanjutnya adalah place atau tempat. Di kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa aktif bersaing untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan pemukiman baru. Pemasar yang memasarkan tempat mencakup spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang selanjutnya adalah properti. Properti didefinisikan sebagai hak pemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial, yaitu saham dan obligasi. Pemasaran diperlukan dalam aktivitas jual beli properti. Yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Yang selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, produk universitas dengan harga tertentu pada orang tua, siswa, dan komunitas. Produksi, pengemasan, dan distribusi informasi kini menjadi beberapa industri besar masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang menjual produksi fisik kini berusaha menambah nilai dengan menggunakan informasi. Yang terakhir adalah ide atau ideas. Setiap penawar pasar mengandung sebuah ide atau gagasan. Sebut saja produk kosmetik yang dijual oleh produsen toko dengan menawarkan harapan lebih cantik kepada pelanggannya. Pertanyaan nomor 2. Tanggung jawab utama dari pemasar perusahaan adalah mengumpulkan informasi tentang pola konsumsi berbagai wilayah negara. Mengapa demikian? Pemasar harus memiliki banyak informasi tentang pola konsumsi bervariasi lintas negara. Perusahaan yang memiliki informasi yang unggul akan menikmati keunggulan kompetitif. Contohnya adalah orang Irlandia yang suka makan coklat, orang Ceko yang banyak mengkonsumsi bir, orang Prancis paling banyak mengkonsumsi anggur, dan orang Yunani paling banyak ngerokok. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Mengapa ada pelanggan yang tidak puas? Itu tergantung produk yang dihasilkan, pelayanan, faktor emosional, iklan yang menarik, atau penjual yang memberikan kemudahan.
Contoh ketidakpuasan pelanggan saya di dalam kepuasan saya di dalam kehidupan nyata saya adalah waktu saya pergi mengganti kartu ATM BCA. Saya mengganti kartu ATM BCA itu prosesnya kurang dari 5 menit, sangat cepat dan pelayanannya juga ramah. Ketidakpuasan pelanggan dalam kehidupan saya adalah saya pernah membeli jaket secara online waktu saya memesan warna hitam, tetapi yang datang warna putih. Walaupun barangnya memang bagus, tapi penjualnya tidak ada konfirmasi kepada saya saat menukar warna. Itu membuat saya kurang puas terhadap pelayanannya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Mengapa peran status berpengaruh pada pola konsumsinya? Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang, sedangkan status sosial adalah posisi seseorang dalam kelompok sosial ataupun masyarakat. Contohnya adalah seorang manajer yang waktu istirahat siang pergi ke restoran karena malu makan di tempat warteg, sedangkan office boy makan di warteg ataupun membawa bekal. Mengapa usia dan tahap siklus seseorang berpengaruh pada pola konsumsinya? Orang-orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang waktu kehidupan mereka. Mereka memakan makanan bayi pada tahun-tahun pertama kehidupan, menyantap aneka makanan pada masa-masa pertumbuhan dan pendewasaan, dan melakukan diet khusus pada tahun-tahun terakhir mereka. Selera mereka terhadap pakaian, furnitur, dan rekreasi juga berkaitan dengan usia. Sedangkan daur hidup keluarga adalah tahap-tahap yang dilalui keluarga ketika mereka tumbuh dewasa di sepanjang masa. Sekian dan terima kasih.